Halo Sobat Ian's Kingdom, jumpa lagi. Wah, cukup lama ya. Baru review-review lagi nih saya. Nah, jadi ini adalah mini GT yang sebenarnya ini udah cukup lama ya rilisnya. Cuman emang kebetulan dari pertama beli saya ini belum pernah buka ya. Jadi dia masih sealed gitu dan sejujurnya kalau saya lihat dari review-review diecast-diecast yang ada di YouTube, saya cukup penasaran juga sih mau ngebuka. Kebetulan saya ada dua. Satu ini yang saya bawa sekarang dan satu lagi emang ada di inventory. Jadi sebenarnya saya ada dua. Ya, kalau misalnya kita lihat dari awal bungkusnya ya, ini emang cukup berbeda dari mini GT pada umumnya karena di dalamnya ini sobat, dia itu ada dua buah item ya. Jadi yang item pertama itu yang di atas Range Rover ini Camel Trophy Team USA yang dirty version ya. 1982. Lalu ada yang aksesorisnya nih, nomor 23 figurinnya ini Papua New Guinea Asaro Madman nih. Jadi dia ini emang ceritanya kan dulu suka ada ekspedisi-ekspedisi gitu ya untuk keliling dunia, tur-tur segala macam gitu, off-road. Nah, kebetulan yang dirilis di item ini adalah yang Camel Trophy 1982 nih, yang Papua New Guinea nih. Jadi ini area-areanya ya, startnya dia dari Mount Hagen ke Wabak. Mungkin kalau yang emang favorit banget geografis nih pasti tahu nih area-areanya ya. Mount Hagen, terus Wabak, Layagam, Lake Kepiago, terus Ketari, Mendi, Chauve, Goroka, Kainantu, Kasam, sampai akhirnya di Madang finishnya. Ya, untuk samping-sampingnya sih standar aja ya, tulisan Mini GT. Terus di bagian belakangnya udah pasti dia ini ada logo-logonya, terus keterangan kalau dia ini collectors model. Jadi nggak cocok buat anak-anak di bawah 14 tahun tuh. Pastiin ya Sobat Ians ya, kalau ada anak atau misalnya adik ponakan di bawah 14 tahun, jangan sampai dikasih ini karena nanti ini takutnya ada yang ketelen lah, ada yang kepingan-kepingan kecil nanti masuk ke mulut, bisa bahaya ya. Jadi khusus buat kolektor aja nih, 14 tahun ke atas lah. Nah, ini ada keterangan kalau dia ini TSM model ya. Emang dia kan salah satu grupnya TSM model juga, top speed model. Nah, kalau ini Land Rover dia udah under license sih yang pasti ya. Dan ini kode barcode-nya nih. Kalau Sobat Ians yang biasa mau cari-cari hunting ya ini dia nih kodenya nih. Oke, sekarang langsung aja yuk kita lihat nih di dalam sini ada apa aja. Let's go. Hop. Ya, Sobat Ian's Kingdom, jadi ini kebukanya cukup unik ya. Jadi bukan dari samping ini, dia kita bukanya harus dari bawah gitu ya kan. Terus ini kita lihat. Kok susah ya? Let's go aja langsung ya. Hop. Ya, Sobat Ian's Kingdom, jadi ini dia itemnya nih. Bener kan? Jadi bukan cuma satu aja. Kalau untuk box mobilnya sih mungkin ini bisa kepisah juga ya. Yang edisi si Dirty Version Team USA tahun 1982. Ini Range Rover yang klasik ya. Dia yang 3 doors ini. Jadi bukan yang Land Rover gitu ya. Karena emang keterangannya jelas sih. Emang Range Rover di depannya juga Range Rover ya. Nah, ini yang uniknya nih. Jadi ini edisi yang spesialnya di sini. Jadi ada figurinnya 1982 Camel Trophy Papua New Guinea Asaro Madman. Nah, ini bisa kita lihat ya. Kalau misalnya saya zoom aja dia biar kelihatan lebih jelas ya. Mudah-mudahan resolusinya oke ya, Sobat Ians. Nah, nanti akan kita lihat satu-satu juga ya. Tapi ini dari bentuk-bentuknya ini emang unik-unik sih. Nanti saya harus ngeliat referensi dari yang internet ya untuk posisi-posisi mereka ini ya. Kelihatan sih di sininya juga di di cover depan dari packagingnya, tapi ya nanti kita lihat. Nah, sekarang kita lihat satu-satu aja yuk Sobat Ian. Nah, kita balikin dulu ke zoom satu. Kita lihat. Hop. Ya, Sobat Ian, jadi di dalamnya itu ada busa penyanggahnya gini, terus nggak ada apa-apa lagi ya selain ini. Kita bisa kesampingkan dulu, lalu ini ada si suku Asaro Madman. Nah, jadi ini yang lumpur gitu ya, kali masih bisa lumpur gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah si itemnya. Sekarang mungkin kita lihat dulu ya si itemnya ya. Nanti kan kita bandingin dengan si figurin ya. Keren juga nih. Let's go kita lihat. Hop. Ya, Sobat Ian, saya udah hilangin nih bungkusnya supaya nggak terlalu shiny gimana gitu ya. Nih packagingnya keren sih. Jadi seakan-akan ini si packaging gambar mobilnya ini tuh dia modelnya DAF ya.
apa matte gitu, jadi kayak doff gitu. Kalau misalnya saya arahin kayak ke arah lampu gitu, si mobilnya ini nggak kelihatan glossy gitu karena dia kan edisi dirty gitu ya, dirty version ya. Kalau kita lihat dari sana sini ada keterangan dia nih scale 1:64, dia ini edisi nomor 510. Terus di sininya blank aja, di bawahnya ini keterangan lagi kayak tadi. Terus di belakangnya sini juga standarnya Mini GT ya, ada si barcode-nya, terus ada Land Rover, trademarksnya. Langsung aja kita lihat isinya. Let's go. Hop. Ya, Sobat Ian's Kingdom. Wah, keren banget ya. Saya nggak expect sih kalau ada macam kayak apa ya namanya ini yang dirty versionnya itu bener-bener dibikin kayak kotor banget gitu kelihatannya tuh. Terus ada sapuan-sapuan dari si wipernya itu ya. Jadi kelihatannya dia kayak hasil sapuan gitu bersihnya bagiannya. Keren sih menurut saya. Terus dia bagian depannya nih debu-debu gitu, debu-debu lumpur lah. Kalau misalnya kita angkat ya dari si casingnya, wah ini dia tuh mantep banget ya. Wah ini sih keren banget nih, nggak rugi pokoknya nih yang udah punya ini nih. Disimpan baik-baik lah. Coba kita zoom aja biar lebih oke. Nah ini dia sobat. Yo mantap banget. Nikmatin dulu sobat penampakannya. Ini kalau yang udah punya edisi yang clean ya, ngelihat ini, waduh bawaannya pengen digosok aja sampai bersih. Tapi jangan ya sobat, ini soalnya emang udah bawaan dari sananya. Nanti ikut hilang semua warnanya kalau misalnya digosok ya. Jadi ya ini edisinya bener-bener burem banget. Sampai bawah-bawahnya ini dan di ban-bannya gitu ya, kelihatan banget dia kayak abis menerabas hutan-hutan yang ada lumpur-lumpurnya, terus sungai-sungai kecil, tanah-tanah, terus sampai dia sapu gitu ya. Nah, ini yang saya tadi bilang nih. Jadi di sini kelihatannya cuma ada sapuan dari wipernya aja ya. Keren sih. Kalau untuk detail-detailnya ya udah nggak usah diraguin lagi ya. Kalau Mini GT sih, base bawahnya dia ini besi, terus dia bawah atasnya ini besi, komponen-komponen seperti jerigennya, terus si bannya ini bannya karet udah pasti ya. Terus si roof racknya ini beserta lampu-lampu kabutnya itu sampai bulbarnya itu semua plastik ya. Standar Mini GT. Tapi emang untuk saat ini saya ketimbang brand lain untuk yang mobil-mobil sekelas 1:64 ya. Saya emang lebih milih Mini GT sih. Karena memang dia tuh selain harganya affordable, worth it, dan bener-bener feels-nya tuh ada lah untuk kita koleksi gitu karena detailnya tuh bagus dan ya sekali lagi terima kasih lah Mini GT udah meramaikan ya. Kalau kita balik lagi ke itemnya ya, kita lihat di sini ada tulisan Camel Trophy di belakangnya rapih walaupun kotor tapi rapih, dan di sini ada tim USA-nya, ada bendera Amerika juga, terus Camel Trophy-nya, terus dia di sini cukup rapi sih semuanya ini walaupun dia modelnya tuh kotor gitu ya, tapi tuh tetap rapih gitu, nggak ada yang bleberan gitu. Jadi saya cukup salut lah pokoknya. Nah belakangnya ini ada yang buat nariknya juga ya, ada towingnya juga, dan knalpotnya ini dibikin kayak beda warnanya. Terus apalagi ya Sobat Ians ya, untuk aksesoris dia nggak banyak sih karena ini mungkin emang nanti buat ditaruh si Madman Asaro Madman-nya itu ya, yang sukunya itu ya buat ditaruh di atas ya seperti yang ada di covernya. Langsung aja yuk kita lanjut untuk ngelihat si figurin ya kali ini. Nanti habis ini saya akan adain sedikit montage-nya, bisa dilihat berdasarkan preferensi Sobat Ians yang lagi mau cari posisi mananya. Terus nanti saya juga akan taruh si suku Madman ini di sampingnya cuman buat sebagai pembanding ya, buat kelihatan seperti apa nih kalau misalnya dipajang. Let's go. Hop. Ya Sobat Ian, sekarang kita lanjut ke figurinnya nih. Nggak sabar saya ini pengen naro nih. Kalau kita lihat dari bungkusnya sih standar ya. Ini seperti figurin-figurin lainnya. Ini kodenya AC23 kalau buat Sobat Ian yang lagi hunting ya. Nah ini bagian samping bawahnya, belakangnya ini standar, dan ini barcode-nya ya kalau emang Sobat lagi nyari dan hunting. Seperti biasa ini ada info-info, terus ada semacam ya lisensi-lisensi gitu. Langsung kita lihat Sobat Ian. Hop. Ya Sobat Ians, ini udah keluar dari dusnya nih. Nah ini ada uniknya ya. Jadi kalau emang nggak pengen yang loncat-loncatan dan lagi pengen bener-bener di fix gitu ya di posisinya, kita juga dapat ini semacam kalau misalnya yang biasa punya action figure pasti tahu nih. Ini adalah lem yang titik gitu modelnya ya. Jadi buat dia tuh posisinya tuh nggak bergerak-bergerak gitu. Tapi untuk saat ini kayaknya sih saya
asal taruh dulu aja karena nanti mau saya sandingkan juga dengan salah satu rumah adatnya gitu ya yang namanya Honai gitu. Tuh keren banget sih nanti. Oke, let's go Sobat Ians, kita lihat. Lanjut. Op. Iya, Sobat Ians Kingdom. Nah, ini tampilannya nih. Ini saya lagi pegang, jadi ukurannya seperti ini ya. Kalau misalnya mau ngeliat gitu ya, satu-satu. Salah satunya sini itemnya ya. Surprisingly ya, ini itu metal loh. Jadi ini besi. Jadi dia nih feelsnya ada, beratnya nih cukup berasa dan mantep gitu. Jadi bukan yang resin-resin gitu kecil-kecil, ini metal. Jadi ini metal figure nih. Saya tadi udah sempat naruh di sini, begitu naruh yang lain kok jatuh semua. Yo. Oke, tunggu ya Sobat Ian. Hai Sobat Ian's Kingdom. Jadi ini adalah tampilannya ya setelah saya susah payah ini jatuh bangun nih posisinya karena emang harus dipakein lem gitu ya. Nah ini adalah tampilannya ya kalau pas lagi kita lihat udah ditaruh di atas mobilnya. Keren sih dan ikonik banget ini harus disiapin juga semacam dioramanya yang nanti mungkin saya akan siapin di next video ya. Nah saya sebisa mungkin tuh ngikutin sama kayak si apa nih covernya, cuman ya inilah susah banget. Nanti Sobat Ians mungkin kalau coba sendiri ya bisa rasain sendiri lah gimana susahnya ya. Tapi yang mantepnya itu karena dia ini bahan-bahannya metal, jadi dia gampang gitu untuk ditaruh-taruhnya gitu. Mudah-mudahan ini cukup jelas ya Sobat Ians ya. Nah ini atasnya nih kita bisa taruh juga dan unik-unik ya. Untuk si muka-mukanya tuh nggak yang flat-flat aja gitu, jadi mereka mungkin bikin dari yang lumpur-lumpur gitu ya. Nih keren banget. Jadi ini salah satu yang menurut saya mini GT-nya nih wajib untuk dimilikin gitu ya. Sebagai kolektor Land Rover khususnya nih yang suka ngikutin Camel Trophy ini sih ya wajib punya banget pokoknya. Ya segitu aja kayaknya ya Sobat Ians untuk review kali ini. Setelah sekian lama cukup vakum ya, nggak sempat untuk review-review, baru sekarang lagi ini. Mudah-mudahan bisa jadi bahan referensi walaupun ini bukan rilisan yang terbaru. Tapi ngomong-ngomong jangan lupa ada juga edisi yang paling terbarunya ya yang udah dibuka PO-nya belum lama ini, itu yang edisi dia lagi tahun 84 kalau nggak salah, 84 atau 85 ya. Yang dia ada helikopternya itu. Nah, itu juga cukup recommended untuk dimiliki tuh Sobat Ian. Cuman emang lumayan sih harganya. Tapi ya uniknya mereka bisa kita beli satu persatu ya, nggak cuman yang satu set gitu. Kalau satu set sih saya hitung-hitung bisa sampai hampir 5 jutaan ya. Tapi ya tergantung lagi kalau emang Sobat Ians ada budgetnya dan emang kebetulan fokusannya Land Rover, Range Rover, nah nggak ada salahnya ya untuk nambah-nambahin koleksi kita biar lebih ikonik lagi dengan adanya brand dari Mini GT ini ya. Oke Sobat Ians, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Komen kalau misalnya emang ada yang sekiranya mau dilihat lebih jelas lagi, lebih detail lagi, mungkin saya akan nanti bikin di shortnya aja kali ya. Kalau enggak nanti foto-fotonya juga bisa Sobat lihat lebih lengkapnya, lebih jelasnya, lebih detailnya di Instagram saya di Captain_Diecast. Terima kasih Sobat Ian, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Asli ini sih keren banget lah nih. Wajib punya pokoknya.